Baik. Dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya para perempuan adalah syaqa'iq. Syaqa'iq jamak dari syaqiq. Syaqiq artinya adalah saudara kandung. Maka di sini sesungguhnya para perempuan adalah saudara kandungnya para lelaki. Bagaimana penjelasan para ulama rahimahumullah taala akan hadis ini? Kita baca beberapa. Di antaranya dikatakan oleh Ibnu Mandzur dalam kitab Lisanul Arab, kemudian Al-Munawi, bahwa makna syaqa'iqur rijal, para perempuan adalah saudara kandungnya para lelaki, annaha nadhairul rijal wa amsaluhum fil akhlaqi wat tiba'i wal ahkam. Yang artinya bahwa ia adalah seperti lelaki di dalam akhlak, itu sifat yang terpatri di dalam dirinya, atau di dalam tabiat, dan di dalam hukum-hukum yang diatur dalam agama Islam. Persis seperti lelaki. Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala, sebagian orang yang keliru membacanya At-Tayyibi. At-Tibi rahimahullahu ta'ala mengatakan, aina dhairuhum fil khalqi wat tiba' ka'annahunna syaquqna minhun. Artinya bahwa para perempuan adalah semisal dengan para lelaki di dalam penciptaan, yaitu dalam penciptaan mereka diciptakan dari tanah, sebagaimana laki-laki diciptakan dari tanah. Wattiba', dan di dalam sifat, seakan-akan perempuan diambil dari para lelaki. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Athir dalam kitab Gharibul Hadits, oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan, oleh Imam Al-Aini, dan yang lain-lainnya sama persis. Imam Al-Aini ada tambahan, li'anna Hawwa khuliqat min Adam alaihi wassalam. Karena Hawwa alaihi salam diciptakan dari Adam, dari tulang rusuk Adam alaihi salam. Maka ini yang dimaksud bahwa para perempuan adalah saudara laki-laki, kandung laki-laki. Lihat penjelasan dari Imam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, fal ma'na wallahu a'lam. Maknanya adalah makna hadis tadi. Wallahu a'lam annahunna mathilatur rijal fima syara'a Allah. Lihat, di sini beliau lebih menekankan kepada ini, bahwa para perempuan semisal dengan para laki di dalam apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki diperintahkan untuk beriman, perempuan diperintahkan untuk beriman. Laki-laki dijanjikan surga, perempuan dijanjikan surga bagi yang taat. Laki-laki diancam dengan neraka bagi yang bermaksiat, perempuan juga diancam dengan neraka bagi yang bermaksiat, dan seterusnya. Disyariatkan mereka sama dengan para laki-laki dalam hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah judul kajian dengan tema antara laki dan perempuan sama, tapi ada bedanya. Sama dalam hal-hal yang ditentukan dalam syariat, beda di dalam hal-hal yang juga ditentukan oleh syariat. Wa fima manahallahu lahunna minan ni'am, juga sama dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para lelaki, perempuan juga mendapatkan nikmat tersebut. Illa mastathnahu asy-syari'u fima yata'allaqu bi tabi'atil mar'a wa tabi'atir rijal ar-rajul. Kecuali apa yang disyariatkan, dikecualikan oleh syariat di dalam apa saja yang berkaitan dengan tabiat laki-laki dan tabiat perempuan. Ada tabiat laki-laki berbeda dengan tabiat perempuan, di antaranya darah kebiasaan perempuan. Ini beda dengan laki-laki. Wa fi syu'unil ukhra khassa asy-syari'u al-mar'ata bi syai' wal rajulu bi syai' wal aslu annahuma sawa illa fi mastathnahu asy-syari'. Dan juga dalam perkara-perkara lainnya
Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan perempuan dengan sesuatu, laki-laki dengan sesuatu yang khusus. Tapi asalnya antara laki-laki dan perempuan sama, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Nah, dari sinilah para ikhwan yang dirahmati Allah, pendidikan untuk anak-anak perempuan juga asalnya sama dengan pendidikan untuk anak laki-laki. Yang pertama, tahapan pertama, baik anak perempuan atau anak laki-laki, maka yang paling pertama adalah dikenalkan tentang tauhid, sebagaimana yang diajarkan oleh Luqman alaihissalam di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل أو فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 semuanya pelajaran tauhid. Maka anak perempuan diajari pertama kali tentang tauhid, ucapan tauhid, la ilaha illallah. Ajari mereka tentang tauhid. Ya. Jangan perkataan-perkataan lain yang diajari pertama kali untuk anak-anak kita, terutama anak perempuan. La ilaha illallah. Biar mereka tidak bisa manggil mama, manggil papa, tetapi dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Talqinkan kepada mereka kalimat pertama adalah la ilaha illallah. Kemudian ajarkan kepada mereka tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk diibadahi. Salat, puasa, zakat, haji karena Allah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan ini. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajari anaknya Ismail untuk berdoa kepada Allah agar di atas tauhid. Di antaranya dalam surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan kembali dasar-dasar Ka'bah, Baitullah. Dan beliau berdoa, wahai Rabb kami, terima dari kami. Ini ajaran Nabi Ibrahim Abul Anbiya kepada anaknya Ismail agar berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran ini turun kepada anak-anaknya yang lain. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, kemudian dari Ismail Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada anak-anak tentang tauhid. Di antaranya kepada Abdullah bin Abbas yang masih anak-anak pada waktu itu. Umur beliau mungkin 13 tahun, 14 tahun. Belum boleh perang. Beliau bonceng, dan ini termasuk daripada pendidikan anak, membonceng anak dan mengajari anak saat dalam keadaan safar. Itu sangat membekas terhadap anak. Dia akan ingat apa yang kita sampaikan. Ya. Abdullah bin Abbas berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, itu yang beliau ingat.
Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ala u'allimuka kalimat." Maukah aku ajari kepada engkau beberapa prinsip hidup? Idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Dari doa Nabi Ibrahim tadi menunjukkan bahwa kita semua ditontonkan bahwa sejarah para nabi mendidik anaknya diajari pertama kali tentang tauhid. Begitu juga Luqman tadi, hamba Allah yang saleh, diawali dengan tauhid. Kemudian dari Nabi Ibrahim ada anaknya Ishak. Ishak mempunyai anak namanya Yaqub. Yaqub mempunyai anak namanya Yusuf. Yaqub alaihissalam mempunyai anak namanya Al-Asbat. Al-Asbat adalah anak yang berjumlah 12 orang selain Yusuf alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam ketika mau meninggal, maka beliau berkata kepada anak-anaknya, dalam surah Al-Baqarah ayat 133 disebutkan, "Am kuntum syuhada?" Apakah kalian menjadi saksi? "Idh hadara Yaqub al-maut, idh qala li banihi la ma ta'buduna min ba'di." Ketika Nabi Yaqub dihampiri kematian, Nabi Yaqub berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, apa yang kalian ibadahi sepeninggalku?" Lihat. Kemudian anaknya menjawab, "Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Anak-anak yang menjawab dengan jawaban yang benar, "Kami akan beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ishak, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu, dan kami berserah diri kepadanya." Tidak mungkin anaknya menjawab dengan jawaban yang benar kecuali ketika mendapatkan pendidikan dari orang tuanya tentang tauhid yang benar. Maka intinya dari mulai para nabi, orang-orang saleh, mereka mengajari pertama kali untuk anak laki-lakinya dan anak perempuannya adalah tauhid. Lihat lagi dari Yakub Yusuf. Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf terpisah ketika Nabi Yusuf dalam keadaan masih kecil. Tetapi pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi Yakub tertanam kepada Nabi Yusuf. Buktinya apa? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara, maka beliau mendakwahkan kepada tauhid. Sedangkan beliau waktu itu dibuang di dalam sumur kering, dibawa oleh pengembara ke Mesir. Tidak ada yang mengajari beliau tentang tauhid. Dari mana beliau tahu tentang tauhid sampai beliau mendakwahkan di penjara? Dari bapaknya. Ketika beliau dapatkan kapan? Dari mulai kecil. Menunjukkan bahwa pendidikan tauhid dari mulai semenjak dini. Ajarkan bahwa ini alam semesta, sang penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karenanya hanya kepada Allah kita berdoa. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Tanamkan tauhid, baik anak laki ataupun anak perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 39. Beliau berkata dalam surat ayat Yusuf ayat 37, kemudian 38, kemudian 39 sampai 40. Ya. Perhatikan 37 di akhir ayat Allah berfirman, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Aku meninggalkan ajaran suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kufur terhadap kehidupan akhirat. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Yang artinya, dan aku mengikuti ajaran nenek moyangku Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Kami tidak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun.
Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada kami dan kepada manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Jadi tauhid itu adalah nikmat dari Allah. Ya, kemudian Nabi Yusuf berdakwah, ya sahibai sijn, a'arbab mutafarriqun khairun minal wahidil qahhar. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak lebih baik daripada satu Tuhan yang maha kuasa? Ini dakwah tauhid. Dari mana beliau dapat itu? Dari bapaknya Yakub. Padahal terpisah dari bapaknya semenjak kecil. Ya? Ini menunjukkan bahwa pendidikan tauhid dari mulai semenjak dini dikenalkan kepada anak dengan bahasa sang anak. Taib. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua yang diajari kepada anak adalah tentang sholat. Sebagaimana Luqman tadi di ayat yang ke-17 setelah berbicara tentang tauhid, ini termasuk juga tentang tauhid terutama di zaman sekarang para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya kemarin nonton video, subhanallah, dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah. Kita pernah duduk belajar kitab Lum'atul I'tiqad bersama beliau. Termasuk guru besar akidah di Masjid Nabawi dan di Universitas Islam Madinah. Dan termasuk yang digandrungi oleh para ulama, para penuntut ilmu agama. Kalau beliau ngajar seakan-akan kita baca kitab. Ngomongnya itu teratur, rapi, dan orang kalau mau mencatat seperti dia baca kitab. Hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa di zaman ini para ikhwah, zaman yang sangat mengerikan, terutama untuk anak-anak kita. Berapa banyak saya dapati langsung, bukan dari cerita orang, anak-anak kecil sudah terkena syubhat. Kalau syahwat, kata orang Arab, hadits wala haraj. Kalau godaan syahwat itu sudah ceritakan sebanyak-banyaknya, udah nggak bisa diceritakan lagi syahwat. Ada anak muda umur belasan tahun sudah bergelimang dengan zina, disorot, diwawancarai, sudah biasa. Dan antum anggap bahwasanya itu biasa? Enggak. Itu akan dimakan habis-habisan oleh anak-anak kita. Oh ternyata mabok-mabokan, berzina, biasa aja tuh. Hati-hati. Makanya saya berpesan kepada anak saya ini. Saya bilang gak usah main media sosial kamu, terutama anak laki-laki saya yang pertama. Sampai sekarang beliau tidak pernah memegang HP. Nggak tahu tuh bagaimana cara status WA, nggak tahu, karena berat pada ikhwan. Kemudian bercerita sampai anak-anak kecil terkena syubhat. Itu kalau syahwat sudah tidak bisa diceritakan ya. Syubhat, di antara syubhat bukan syubhat hal-hal yang aneh-aneh, syubhat yang hal-hal yang remeh-temeh, enggak. Syubhat yang paling mendasar, meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, meragukan keaslian wahyu Al-Qur'an, meragukan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akibat syubhat. Kita di zaman yang seperti itu, hanya sekali klik. Kadang-kadang orang, beliau sampai ceritakan dengan detail, dan jarang-jarang saya menceritakan dengan detail seperti itu. Beliau menceritakan, kadang kita menonton video ini, tapi di sampingnya ada beberapa judul-judul yang aneh-aneh. Akhirnya mau tidak mau harus dilihat. Dan itu oleh anak-anak kecil, oleh anak-anak muda, kata orang generasi Z zaman sekarang. Ya, masuklah syubhat-syubhat tersebut. Syubhat ini beliau bercerita tentang keadaan di sana di Arab Saudi. Bagaimana dengan kita? Yang mungkin tidak ada batasan sampai sekarang. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang bertakwa dan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkhawatirkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cerita saya ceritakan agar kita
lebih mengenalkan tentang tauhid kepada anak-anak kita. Pelan-pelan kenalkan. Bahkan akidah yang sangat mendasar sekali. Aib seorang muslim tidak mengetahui akidah tersebut, yaitu eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Rububiyatullah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Itu diragukan gara-gara syubhat. Ditonton oleh anak-anak kita. Saya pesan pada ikhwan kepada orang tua yang terutama memberikan HP kepada anak-anaknya, dampingi anakmu. Dampingi anakmu para orang tua. Daripada kita capek nanti di akhirat. Banyak pertanyaannya, besar pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi jangan lupa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Dalam ayat yang lain, aduwwan lakum fahdharuhum. Innama azwajukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya istri dan anak-anak kalian adalah musuh, maka jauhi, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Surah At-Taghabun ayat 14. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, maka tegakkan tauhid. Yang kedua, salat. Tahapan kedua adalah salat. Kenalkan mereka tentang salat, terutama kalau sudah 7 tahun. Kenapa umur 7 tahun? Umur 7 tahun itu adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang dia mulai prabaligh yang disebut dengan mumayyiz. Prabaligh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10." Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Baik laki-laki atau perempuan, karena sama dia. Dan pukul mereka jika mereka tidak salat ketika mereka berumur 10 tahun. Dan ini yang dikatakan oleh Luqman, hamba Allah yang saleh, ketika sudah mengenalkan tentang tauhid, mengenalkan, dan subhanallah, Luqman mengenalkan tentang tauhid, bahkan mengenalkan bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat, ya. Sebagaimana ayat tadi, wahai anakku, jikalau seandainya ada sesuatu di dalam tanah mithqala habbatin min khardal takun fis samawati fis sakhra fis samawat ya'ti biha Allah. Kalau seandainya itu di dalam laut atau di daratan, Allah akan mendatangkannya. Menunjukkan bahwa mengajari anak muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tauhid. Kemudian dua salat. Di ayat yang ke-17 diajarkan salat. Ya bunayya aqimis salat. Wahai anakku sayang, dirikanlah salat. Kemudian yang ketiga, ini mau mendekati bulan Ramadan, ajari mereka puasa. Sebagaimana hadis dari Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kunna nusawwimu sibyanana." Kami melatih anak-anak kami untuk berpuasa. Anak-anak kecil dilatih untuk berpuasa. Jadi semua sama, laki-laki dan anak-anak perempuan, sama semuanya. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda adalah berbeda di antaranya adalah mengajari anak-anak kita tentang darah kebiasaan wanita. Ustaz, mulai kapan itu diajari? Mulai kelas 1 SD. Kira-kira seperti itu. Kenapa mereka kelas 1 SD? Umur 7 tahun. Mereka sebentar lagi baligh. Ada yang berumur 9 tahun baligh, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika mereka sudah tahu kebalighan, maka mereka akan mendapati haid. Maka pada satu ajarkan tentang 3 darah yang tidak boleh seorang wanita muslimah tidak tahu. Haid, nifas, dan istihadah.
Ajari kepada mereka dengan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ajari bagaimana membersihkan darah-darah tersebut, mengenal darah-darah tersebut, kemudian membersihkan darah-darah tersebut, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan darah-darah tersebut. Nah, di sini diperlukan orang tua yang alim, berilmu agama, dan ini khusus bagi perempuan. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, khusus bagi perempuan adalah ajari mereka tentang aurat dan cara menjaganya. Aurat, kesucian, kemaluan, keperawanan, kegadisan, ajari mereka. Dan ini salah satu tugas orang tua yang sangat berat, terutama di zaman sekarang. Zaman yang kadang-kadang anak-anak kita atau anak-anak perempuan menjual dirinya, orang tuanya tidak tahu. Di media sosial dia buka payudaranya, dapat duit itu. Dia buka pantatnya, dapat duit itu. Dapat duit. Ini para ikhwan yang dirahmati, kita di zaman yang berat. Dan sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa laysa li zamanina 'aibun siwana. Kita sering mencela zaman kita, padahal sikap ketercelaan ada pada kita. Bahkan tidak ada sesuatu yang tercela di zaman kita kecuali kita. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berat. Dan salah satu tugas kita adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Man aslaha bainahu wa bainallah, aslaha Allah bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Hubungan dia dengan istrinya, hubungan dia dengan anak-anak perempuannya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jadi orang tua yang saleh, jadi orang tua yang taat kepada Allah, tidak lalai perintah, tidak langgar maksiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Insya Allah anak-anak kita terjaga para ikhwan. Yang kelima tadi adalah yaitu mereka diajari tentang menjaga aurat. Dan aurat yang dimaksud kesucian, kegadisan, keperawanan. Jangan sampai terenggut aurat mereka. Ada beberapa cara para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar aurat tetap terjaga. Di antaranya adalah yaitu mengajari anak-anak kita sifat malu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ajarkan kepada mereka sifat malu. Sifat malu itu pengertiannya apa? Sifatun yahmilu tahmilu sahibaha atau fa'ilaha. Dan saya ulangi, sifatun tab'atsu ala sahibiha khuluqun hamidah. Sifat malu adalah sifat yang menumbuhkan kepada pelakunya akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab yang mulia. Malu terlihat rambut, malu terlihat aurat, malu terlihat benjolan dari tubuhnya yang sudah membesar, meskipun dia baru kelas 5, 6 SD. Malu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajari. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-haya kulluhu khair. Sifat malu seluruhnya adalah baik. Ini kiat pertama agar menjaga anak-anak kita auratnya, kesuciannya, keperawanannya, kegadisannya.
Ajari mereka malu. Makanya kalau ada anak perempuan pemalu, biarkan. Karena itu yang diajarkan dalam agama Islam. Misalkan nih, anak perempuan belum baligh. Kadang saya kalau lagi ngisi kajian di Banjarmasin, ada anak-anak perempuan yang belum baligh umur TK, SD nunggu jejer gitu untuk salaman. Maka jika ada orang tua menyuruh anaknya yang perempuan untuk salaman kepada laki-laki, meskipun itu ustaz dan dia malu, biarkan. Memang sewajarnya seperti itu. Meskipun seorang anak perempuan boleh saja untuk bersalaman selama dia belum baligh. Karena yang dilarang adalah ketika dia baligh. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, ajari sifat malu. Kemudian yang kedua adalah ajari anak-anak kita batasan-batasan aurat bagi perempuan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Batasannya apa aurat bagi perempuan? Ini padahal bukan tema kita, tetapi saya jelaskan sedikit. Yaitu aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka syaitan akan memperindahnya. Istishraf artinya adalah seorang laki-laki meletakkan tangannya di dahinya karena memperhatikan perempuan yang lewat. Akan dijadikan indah oleh syaitan pandangan lelaki terhadap perempuan tersebut. Maka jangan sampai seorang perempuan dia membuka auratnya. Kenalkan kepada anak-anak kita, kaki itu aurat, nak. Ini kan sebagian perempuan di Indonesia pakai jilbab, tapi kemudian ketika naik motor kelihatan betisnya. Atau ada kebiasaan pakai jilbab, tetapi ketika duduk di depan rumah nggak pakai jilbab. Betul apa betul? Kalau ke warung pakai jilbab, atau ke Alfa, ke Indo pakai jilbab. Tapi kalau ke warung samping rumah nggak pakai jilbab. Ini apa maksudnya? Kenapa? Karena belum diajari bahwa membuka aurat adalah dosa besar. Lihat nih, perhatikan. Dia dosa besar. Kemudian dia kemunafikan. Kemudian dia mendapatkan kegelapan di atas sirat. Dia mendapatkan laknat, diancam dengan neraka, termasuk mengikuti perintah iblis dan mengikuti kebiasaan kaum Yahudi Nasrani. 7, buruknya perempuan membuka aurat dan memakai jilbab wajib berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Siapa yang mengatakan tidak wajib, maka dia menentang Al-Quran, menyelisih, bukan menentang lah ya, menyelisih Al-Quran, hadis dan ijma'. Apapun detailnya, kita tidak peduli. Dan jangan sampai tertipu dengan retorika-retorika atau ucapan-ucapan yang memberikan kesan tertindas, padahal sebenarnya adalah sikap playing victim. Apa itu? Misalkan sekian puluh tahun belajar Al-Quran, tetapi tidak pernah untuk mengatakan si fulan sesat, si fulan keliru, si fulan perbuatannya menyimpang, si fulan penghuni neraka, si fulan. Kalau seandainya salah, kita tetap katakan salah. Memakai jilbab hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Yudinina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya para perempuan memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya para perempuan mengikat khimar, penutup kepala, rambut kepala mereka. Perintah itu. Wal aslu fil amril mutlaq lit talab. Dan asal hukum perintah secara mutlak dalam Al-Quran atau hadis adalah untuk permintaan.
agar dikerjakan. Paham ya para ikhwah? Jadi tidak peduli kita yang menyelisih hukum ini, mau dia titelnya apa saja, di hadapan kita ada Al-Quran, hadits Rasul, dan ijma' para ulama. Ajari itu kepada anak-anak kita untuk senantiasa menjaga aurat, dan ajari batasan-batasan aurat. Batasan aurat terhadap, saya punya kajian di Yayasan Al-Jannah Tebet membahas kitab Tanbihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat, tuntunan fikih praktis untuk wanita beriman. Ketika membicarakan tentang hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan pakaian, maka kita membicarakan hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan aurat perempuan. Ajari itu kewajiban orang tua, bapak. Ajari batasan dia dengan auratnya terhadap perempuan dengan perempuan muslimah, perempuan kafirah bagaimana? Aurat dia di hadapan laki-laki yang merupakan suaminya bagaimana? Laki-laki yang merupakan mahram tapi bukan suaminya bagaimana? Laki-laki yang bukan mahram bagaimana? Batasannya sampai apa? Jelaskan sedetil-detilnya. Dan itu tugas orang tua. Kita kadang sedih, Pak. Kita malu kadang-kadang. Bukan hanya sedih, malu. Kadang-kadang ditanyai, "Ahmad, engkau tidak mengajarkankah kepada umatmu yang perempuan bagaimana menjaga aurat?" Saya pernah kejadian waktu itu di kota Jeddah. Ada ibu-ibu keluar dari kamar mandi dalam keadaan mungkin karena habis berwudu, kemudian dia lepas jilbabnya karena basah. Kemudian keluar begitu saja. Ditonton oleh jamaah lain dari negara lain, yang mereka mungkin di situ bekerja tidak pernah melihat perempuan, karena mereka bekerja hanya laki-laki, tidak membawa keluarga perempuannya. Ditonton sampai mereka bertanya, "Ya akhi, kenapa mereka begitu?" Malu, kita malu. Ajari kepada keluarga perempuan kita untuk menjaga auratnya. Ya, malu kita. Sampai saya waktu itu, "Bu, ini nggak boleh, Bu, masuk ke dalam pakai." Tak kira boleh tuh, Ustaz. Mereka kira itu di desa, itu di kampung, itu di kelurahan mereka. Yang mana kalau duduk di depan rumah itu buka-buka biasa aja, tapi kalau sudah ngantar anak ke sekolah pakai jilbab. Nah, apa bedanya? Ini tugas kita para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu yang harus diperhatikan untuk menjaga kesucian wanita muslimah adalah beberapa hal yang semestinya harus dikenalkan kepada perempuan muslimah. Yang pertama yaitu diharamkan untuk berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ini sebagaimana sudah saya sebut, dia dosa besar, dia dapat laknat, dia diancam neraka, dia kemunafikan, dia kegelapan pada hari kiamat, dia mengikuti kebiasaan iblis, dan dia mengikuti ajaran iblis, mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. 7 bahaya orang yang bertabarruj, memperlihatkan, nih tabarruj pengertiannya, memperlihatkan kecantikan, keindahan, perhiasan, dan segala sesuatu yang menggugah para lelaki syahwatnya oleh perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itulah tabarruj. Ya, kecantikan wajah, kemulusan kulit, kewangian tubuh, perhiasan emas, perak, baik anting, kalung, gelang kaki, gelang tangan, cincin, ya, cincin di tangan, di kaki, cincin hidung, ya, di cincin, ya. Kemudian kebagusan pakaian termasuk di dalamnya nih. Dan saya nasihati pada ikhwah, kadang-kadang kita sebagian sudah ngaji, tapi kalau sudah acara resepsi, kenapa ilmu pengajiannya hilang? Betul apa betul?
Ini keliru para ikhwan. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saat pernikahan benar-benar dijauhkan dari hal-hal tersebut. Karena mertua sudah mengaji dan itu enaknya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tabarruj, hati-hati. Kemudian yang kedua adalah tidak bermudah-mudah memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya yang bukan mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Yang ketiga, menundukkan pandangan. Ini enggak cukup waktunya untuk menyebutkan dalil-dalilnya. Yang keempat, tidak bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kelima, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Di zaman sekarang, bukan hanya di dunia nyata, juga di dunia media sosial. Dan berapa banyak, jangankan orang awam, ustaz. Bahkan kemarin ketika kami daurah di Solo bersama Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili, ada pertanyaan dari para ustaz yang ikut 450 orang, kan ustaz semua se-Indonesia. Ada pertanyaan, ustaz, bagaimana menghadapi seorang pendakwah di atas manhaj salaf berzina dengan istri orang? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ungkapkan ini bukan untuk mencela pendakwah tersebut, mudah-mudahan beliau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan main-main dengan perempuan. Jangan main-main dengan perempuan. Ya. Terutama yang sering nongol di media sosial. Jangan main-main dengan perempuan. Ustaz, saya sudah lama mencari jodoh tapi belum dapat, Ustaz. Tolong carikan, Ustaz. Kalau bisa kayak Ustaz. Jangan main-main pokoknya. Ya, berdua-duaan dengan perempuan. Yang ketiga, bercampur baur laki-laki perempuan. Termasuk di dalamnya nih. Saya sering mengingatkan travel misalkan. Lagi manasik haji atau umrah. Kenapa di ruangan itu tidak dikasih hijab? Kenapa? Kenapa cuma di masjid kasih hijab? Perempuan jauh, lagi-lagi sini. Apa hukumnya beda? Sama saja. Dan ingat baik-baik para ikhwan. Ustaz, ada sebagian ustaz seperti itu. Ingat baik-baik. Dakwah sunnah tidak mengenal ghulu. Kullun yu'khad min qawli wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang akan ditolak pendapatnya dan diterima kecuali yang dikuburkan di Masjid Nabawi di kota Madinah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada mengenal ghulu. Tidak ada yang maksum. Ustaz siapapun enggak ada yang maksum. Ya. Tidak ada yang maksum. Kalau salah kita katakan salah. Imam Al-Albani rahimahullah pernah mengatakan nuhibbuk wal haqqu ahabbu ilaina mink. Kami mencintai engkau wahai guru kami, tetapi kebenaran lebih kami cintai daripada engkau. Dia tidak mengenal. Kalau salah ya katakan salah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati bercampur baur laki-laki perempuan. Kemudian termasuk di dalamnya adalah safar tanpa mahram. Ini adalah hal yang bisa merenggut akan keperawanan perempuan tersebut. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sebutkan. Saya ringkas langkah-langkahnya. Ajari tauhid, ajari sholat, kemudian ajari puasa, kemudian khusus anak perempuan, apa tadi? Darah kebiasaan. Dan ini dituntut laki-laki atau suami dan istri untuk paham tentang hal tersebut. Yang kelima, ajari aurat, batasan-batasannya, menjaganya. Dan aurat yang dimaksud adalah kegadisan, keperawanan, kesuciannya. Dan cara-caranya tadi adalah mengajarkan sifat malu. Ini penting banget. Saya pernah di pesawat duduk, kemudian Allah bertakdir saya tidak tahu di sampingnya ada perempuan, ya. Kita tidak janjian, tidak pesan juga. Ada perempuan. Kemudian beliau menyapa.
Ustaz Ahmad ya? Iya Bu. Afwan Ustaz, jilbab saya masih pendek. Saya tidak diperbolehkan oleh suami saya untuk berjilbab panjang. Ada sebabnya Bu? Ada Ustaz. Suatu saat kami makan di rumah makan. Ini perhatikan bagi para perempuan. Ini sifat malu dan sifat hishmah. Suatu saat kita makan di rumah makan, kemudian ada para perempuan berjilbab lebar, kemudian bergamis panjang, kemudian bahkan sebagian dari mereka bercadar. Kemudian setelah itu mereka yang lagi makan tersebut, mereka tertawa terbahak-bahak, bercanda. Maka suami saya mengatakan, kalau kamu berjilbab lebar tapi sifatmu seperti itu, padahal suaminya orang awam, nggak ngaji, tertawa terbahak-bahak. Perempuan yang sudah ngaji nggak seperti itu, para ikhwan. Saya kenal dulu cerita dari istri saya ketika di pesantren. Pesantren perempuan biasanya datang tukang laki-laki. Kalau sudah ada komando, datang ami, maksudnya tukang. Maka itu masuk ke dalam, dan tidak ada yang seliweran. Seakan-akan pesantren itu tidak ada penduduknya, saking heningnya. Begitu seorang perempuan yang sudah ngaji semestinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini saya ngasih nasihat ketika keluar dari pengajian, harus hishmah, harus punya sifat haya. Tidak bercampur laki-laki perempuan, biarkan laki-laki dulu yang lewat, nanti keluarga baru belakangan, dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam jangankan di sebuah ruangan, di jalan, di depan Masjid Nabawi, beliau melihat para perempuan dan laki-laki bercampur baur. Beliau mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, istakhirna." Wahai para perempuan, minggir kalian. Laisa lakunna an tahquqna tariq. Tidak pantas kalian di tengah-tengah jalan. Alaikunna bihafatit tariq. Hendaknya kalian di samping-samping jalan. Sampai-sampai gara-gara itu para perempuan mereka berjalan samping-samping jalan dan baju mereka terkait dengan apa yang ada di samping-samping jalan tersebut. Bagaimana kalau Nabi Muhammad SAW melihat di zaman sekarang para perempuan berjoget, jilbaban joget, bahkan cadaran joget. Dan saya masih ingat, perkara perempuan berjilbab joget itu ada yang memulai pertama kali, bahkan suaminya membelanya. Maka bertobatlah itu. Dikhawatirkan itu adalah dosa yang akan terus dia tanggung. Dan mudah-mudahan antum paham siapa yang saya maksud. Yang pertama kali membolehkan berjoget dari wanita-wanita berjilbab, maka hati-hati itu. Akhirnya kemudian terbiasa. Begitulah setiapnya. Saya tadi merenung. Ada sebagian dari kita, bahkan kita, gara-gara media sosial ini, dosa kadang-kadang sudah tidak ada rasa lagi. Tidak ada rasa malu terhadap Allah. Tidak ada rasa berat saat mengerjakannya. Tidak takut siksa Allah SWT. Itu mati rasa. Dan itulah yang disebut dengan ghaflah. Contoh orang main media sosial, berapa banyak musik yang dia dengar, perempuan yang dia lihat, tidak ada rasa malu, berat, takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga para perempuan, ketika tidak menutup auratnya. Ini yang bisa disampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak perempuan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sering-sering berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmat yang kau berikan. Satu. Dan aku berlindung denganmu dari
berubahnya afiat yang engkau berikan. Afiat bukan hanya kesehatan. Afiat ketika anak kita sudah berjilbab lebar, bercadar, kemudian satu dan lain hal berubah seketika. Istri kita yang asalnya menjaga hishmah, satu dan lain hal berubah. Hati-hati. Sering-sering berdoa ini. Tahawuli afiyat. Dan datangnya tiba-tiba siksamu. Dan kami berlindung dari seluruh kemurkaan. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.